Assalamualaikum, selamat pagi semua nak, sehat semua. Pagi ini kita mau belajar lanjutan kemarin ya, matematika wajib. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Oh, Alhamdulillah masuk semua. Hari ini kita mau lanjutkan ke KD3.2, yaitu materi statistik, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data, untuk ukuran pemusatan data, dari pengertiannya dulu, ukuran pemusatan data adalah, silahkan dibaca, suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, dari ukuran pemusatan data, di sini ada 3 kelompok, yaitu mean, modus, dan median. Untuk mean itu rataan hitung, yaitu jumlah bilangan-bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Untuk data rumus umumnya, X rata-rata atau X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma N. Kemudian, min sendiri itu ada 3 macam, yaitu rata-rata hitung atau min sendiri. Kemudian yang kedua, rata-rata hitung atau min sebagai geometrik, rataan ukur. Dan yang ketiga adalah rata-rata harmonik atau harmonik min. Contohnya, nanti bisa Anda lihat di lampiran ya. Kemudian median. Yang kedua adalah median. Median adalah data yang terletak di tengah dari deretan atau kumpulan data yang telah disusun menurut ukurannya. Jika jumlahnya data genap, maka jumlah dua data yang tengah diketahui dibagi dua. Rumus mediannya seperti ini. Untuk data berkelompok, untuk data tunggal lebih mudah lagi. Kemudian Anda bisa lihat contohnya di sini. Tentukan nilai median dari data 421575. Maka untuk menentukannya, kita urutkan datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data yang di tengah itulah yang disebut dengan median. Kalau datanya ganjil akan lebih mudah, datanya terletak pada yang di tengah. Tetapi kalau datanya genap, maka kita harus membagi dua data yang di tengah dengan dibagi dengan 2. Bagaimana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok, Anda perhatikan rumusnya. Misalnya ini, kita lihat, kita bisa melihat di sini. Untuk kelompok nilai 60 sampai 69, di sini ada 5 frekuensinya. Kemudian kelas kedua, 70 sampai 79 ada 12. Kelas 3, 80 sampai 89 ada 3. Jadi jumlah datanya semua ada 20, maka menentukan mediannya adalah menggunakan tepi bawah kelas median, nilai tengahnya kan ada di ini. Ya, Anda bisa simak selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Paling sering muncul, itulah yang namanya modus. Kemudian untuk data berkelompok punya rumus tersendiri. Ini silahkan diperhatikan. Ya, kemudian contohnya bisa Anda lihat. Nah, silahkan dilihat contohnya. Kemudian bisa Anda cek, silahkan. Silahkan dihitung ya. Nah, itu tadi untuk ukuran pemusatan data. Kemudian untuk ukuran penyebaran data di sini pengertiannya dulu apa? Itu ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, di sini untuk ukuran penyebaran data meliputi 6 bagian, yaitu ada jangkauan, kemudian yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan kuartil, yang keempat simpangan kuartil, yang kelima desil, yang keenam persentil. Anda bisa baca modulnya ya. Nah, untuk jangkauan atau disebut juga dengan range adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Atau bisa dirumuskan jangkauan itu J, nilainya sama dengan X max dikurangi X min. Nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Anda bisa lihat contohnya, perhatikan contohnya.
Simak baik-baik, ini untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, perhatikan contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, tadi untuk ukuran penyebaran data. Kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah titik nilai yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi 25% data itu adalah kuartil 1, 50% data itu kuartil 2, dan 75% data adalah kuartil 3. Letak kuartilnya, kalau Anda ibaratkan dengan garis bilangan untuk data tunggal, maka Anda bisa panjangkan di situ, bagi 2, kemudian setiap bagian lagi bagi 2 lagi. Sehingga sama juga seperti satu bagian, Anda bagi dengan 4 bagian sama besar. Lalu bagaimana untuk data berkelompok? Data berkelompok Anda perhatikan rumusnya seperti ini, melibatkan tepi bawah kelas kuartil, kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, dan sebagainya. Contoh di sini ada bagaimana cara menentukan nilai kuartil pada data tunggal. Dan yang kedua, bagaimana untuk menentukan nilai kuartil pada data berkelompok. Yang ketiga, ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Tadi kalau jangkauan itu nilai maksimal dikurangi minimal, maka di sini kalau jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil adalah kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Kemudian contohnya bisa Anda lihat, simak, pahami baik-baik ya. Terus ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah nilai tengah antar kuartil. Atau bisa dirumuskan, simpangan kuartil itu kita notasikan dengan SK, maka nilainya SK adalah setengah dari jangkauan kuartil. Dan contohnya bisa Anda lihat. Kemudian, desil yang kelima. Desil adalah titik yang membagi kumpulan data menjadi 10 bagian sama besar, itu desil. Di sini desil pada data tunggal, rumusnya ini DI sama dengan I per 10 dikalikan N plus 1. N adalah banyaknya data. Kemudian 10 ini karena desil ya, tadi membagi 10 bagian sama besar. Dan I ini bisa digantikan dengan apakah desil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk data berkelompok, perhatikan rumusnya seperti ini. Nanti kita cek contoh soalnya ya. Nah, pada contoh soalnya, bagaimana untuk data tunggal menentukan desil dari D1 dan D7-nya. Kemudian untuk data berkelompok, Anda bisa menentukan bagaimana mencari desil atau data dari nilai data berkelompok pada desil ke-8. Nih, kita akan lihat. Kemudian yang keenam adalah persentil. Kalau desil tadi 10, maka persentil adalah titik yang membagi kumpulan data menjadi 100 bagian sama besar. Itu yang namanya persentil. Kemudian ada contohnya di sini bisa Anda lihat. Mungkin nanti kita diskusikan ya. Kita diskusikan untuk membahas contoh-contoh soalnya. Demikian yang Ibu bisa sampaikan kali ini, sedikit semoga bermanfaat. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum.